Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Mada dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai cooperative learning. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nailatul Dwi Asmaraditya dengan NIM 18141414077. Ada Nur Hayati dengan NIM 18141414008 dan saya sendiri Melva Darmawati dengan NIM 181414101. Cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 topik, yaitu pengertiannya, ciri atau karakteristiknya, sintaks pembelajaran cooperative learning, maupun kelebihan dan kekurangannya. Pengertian cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang mendukung kontekstual. Menurut Amri dan Ahmadi, model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja yang teratur secara berkelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Sehingga, model pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan membentuk kelompok kecil secara kolaboratif yang terdiri dari 4-6 orang dengan latar belakang yang berbeda, di mana siswa saling bekerja sama untuk memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Berdasarkan pengertian tadi, kita dapat mengetahui ciri atau karakteristik dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan secara berkelompok, di mana setiap anggotanya mempunyai peran masing-masing. Karena dilakukan secara kelompok, jadi didasarkan pada manajemen yang bersifat kooperatif. Adapun ciri selanjutnya itu terjadi interaksi langsung antara peserta didik. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan teman-teman kelompoknya. Dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru berperan sebagai fasilitator dan membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan interpersonal kelompoknya. Penghargaan dalam model pembelajaran ini lebih berorientasi kepada kelompok daripada kepada individu. Adapun sintaks pembelajaran atau langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi. Guru menyampaikan tujuan dari suatu materi atau pelajaran tersebut dan memotivasi belajar peserta didiknya. Yang kedua, menyajikan informasi. Pendidik memberikan informasi kepada peserta didik yang dapat dilakukan dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Yang ketiga yaitu mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok kooperatif, di mana guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat yaitu membimbing kelompok belajar dan bekerja, yaitu pendidik membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima yaitu mengevaluasi. Pendidik melakukan evaluasi mengenai hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, di mana masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan ini dapat dilakukan pendidik dengan cara memuji hasil belajar individu maupun kelompok. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, kelebihannya dulu ya. Peserta didik tidak lagi bergantung kepada guru, di mana
yang menjadi pusat dalam pembelajaran ini adalah siswa, bukan lagi seorang guru. Yang kedua yaitu membantu peserta didik untuk lebih peduli pada orang lain dan menyadarkan dirinya bahwa setiap peserta didik memiliki keterbatasan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Model pembelajaran kooperatif juga mengajarkan peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan belajar. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menggunakan informasi dan kemampuan belajar. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman tentang filosofis pembelajaran kooperatif kepada siswa memerlukan waktu yang cukup panjang. Lalu ada juga untuk siswa yang dianggap mempunyai kelebihan, mungkin saja merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Dalam cooperative learning terdapat tipe-tipe pembelajaran. Kita akan membahas 5 tipe. Yang pertama yaitu tipe STAD atau Student Teams Assessment Divisions. Yang kedua ada tipe Jigsaw, yang ketiga ada tipe GI atau Group Investigation, yang keempat ada tipe Think Pair Share, yang kelima ada tipe Numbered Head Together. Kita akan membahas tipe STAD terlebih dahulu. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Teams Assessment Divisions merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Adapun ciri atau karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran kooperatif, yaitu berbentuk tim, melakukan presentasi kelas, memiliki skor kemajuan individual, dan terbentuknya rekognisi tim. Adapun sintaks pembelajarannya yaitu sama dengan model pembelajaran kooperatif. Ada menyampaikan tujuan dan memotivasi, menyajikan informasi, mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok kooperatif, membimbing kelompok bekerja dan belajar, mengevaluasi dan memberikan penghargaan. Kelebihan dan kekurangan tipe STAD yaitu kelebihannya. Yang pertama, siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Yang kedua, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Yang ketiga, aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Yang kedua, siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh tipe Jigsaw ini, yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan secara tim ataupun kelompok. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga,
adanya kemauan untuk bekerja sama. Dan yang keempat, adanya keterampilan untuk bekerja sama. Selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi. Pendidik memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, menyajikan informasi. Peserta didik menyampaikan informasi kepada peserta didik. Pendidik menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi ataupun dengan bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Pendidik menjelaskan kepada peserta didik bagaimana membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan komunikasi secara efisien, menentukan kelompok asal, dan membentuk kelompok ahli. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pendidik membimbing kelompok ahli dan memberi tanggung jawab mengajarkannya kepada kelompok asal. Yang kelima, evaluasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan pendidik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Yang keenam, memberikan penghargaan. Pendidik memberi pujian kepada kelompok yang terbaik dan memberi arahan kepada kelompok yang lain, mencari cara untuk menghargai baik ujian maupun hasil individu ataupun kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tipe Jigsaw. Untuk kelebihannya yang pertama, strategi yang efektif untuk mencapai hasil akademik dan kemampuan sosial. Yang kedua, membantu memotivasi siswa dan mendorong pemikirannya. Yang ketiga, mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan diskusi. Untuk kekurangannya, adanya rasa takut untuk mengeluarkan ide atau gagasan. Yang kedua, sulit untuk membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan secara harmonis. Dan yang ketiga, penilaian terhadap peserta didik sebagai individu menjadi sulit karena tersembunyi di belakang kelompok. Kemudian kita akan masuk ke tipe yang selanjutnya, yaitu tipe GI. Pembelajaran dengan metode GI atau Group Investigation adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa yang akan membuat siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan dapat belajar dengan senang. Untuk ciri atau karakteristiknya yang pertama, para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan memiliki independensi terhadap guru. Yang kedua, kegiatan-kegiatan siswa terfokus pada upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, kegiatan belajar siswa akan selalu mempersyaratkan mereka untuk mengumpulkan sejumlah data, menganalisisnya, dan mencapai beberapa kesimpulan. Yang keempat, siswa akan menggunakan pendekatan yang beragam di dalam belajar. Selanjutnya, sintaks pembelajaran tipe GI. Yang pertama, yaitu pembentukan kelompok. Yang kedua, menentukan tema yang akan dibahas, kemudian melakukan investigasi antar anggota kelompok untuk menemukan pokok pikiran dari suatu bacaan. Yang keempat, setiap kelompok menyiapkan laporan tertulis. Kemudian, presentasi oleh setiap kelompok berdasarkan laporan yang telah dibuat, dan evaluasi atau penilaian dari guru maupun dari siswa yang berasal dari kelompok lain. Kelebihan dan kekurangan tipe GI. Untuk kelebihannya yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan inquiry kompleks. Yang kedua, kegiatan pada pembelajaran berfokus pada siswa, sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan soft skill, diantaranya yaitu kritis, komunikatif, dan kreatif. Dan juga group process skill, ataupun yang biasa disebut dengan manajemen kelompok. Untuk kekurangan tipe GI, diantaranya yang pertama, memerlukan struktur kelas yang lebih rumit. Yang kedua,
Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan siswa dalam bertukar pikiran, sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai terhadap siswa yang kurang aktif. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk belajar lebih lama. Dan yang terakhir, memerlukan waktu untuk penyesuaian sehingga suasana kelas mudah ribut ataupun gaduh. Demikian penjabaran dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tipe think, pair, share. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri atau karakteristik, yang ketiga sintak pembelajaran, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pengertian dari tipe think, pair, share. Think memiliki arti berpikir, pair adalah berpasangan, dan share adalah berbagi. Menurut Arendt, think, pair, share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Selanjutnya ada 5 ciri atau karakteristik. Yang pertama, interaksi antara peserta didik. Yang kedua, pembelajaran secara berpasangan. Yang ketiga, keterampilan personal peserta didik dalam kelompok kecil. Yang keempat, berpasangan, yaitu pendidik meminta peserta didik berpasangan untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan. Dan yang terakhir, berbagi, yaitu pendidik meminta peserta didik secara berpasangan menyampaikan jawaban atas permasalahan untuk berbagi jawaban secara bergiliran. Selanjutnya adalah sintak pembelajaran. Yang pertama, berpikir atau thinking, yaitu guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswa memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri. Yang kedua, berpasangan atau pairing, yaitu guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan. Dan yang terakhir, berbagi atau sharing, yaitu pada tahap akhir guru meminta pada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yaitu peserta didik memiliki banyak waktu untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Yang kedua, pendidik hanya menyampaikan materi secara singkat, kemudian mengajukan pendapat. Pendidik menginginkan peserta didik memikirkan secara berlebih tentang materi yang telah dijelaskan dan dialami. Untuk kekurangan, hanya cocok digunakan untuk materi-materi pembelajaran yang sederhana dan mudah. Tipe selanjutnya adalah tipe number head together. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri atau karakteristik, yang ketiga sintak pembelajaran, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan. Pengertian dari tipe ini adalah suatu metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok. Kemudian, secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Metode kerja kelompok teknik kepala bernomor atau NHT merupakan pendekatan struktural pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan oleh Spencer Kagan dan kawan-kawannya. Selanjutnya, ciri atau karakteristik dalam tipe NHT. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Dan yang terakhir, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Sintak pembelajaran tipe ini ada 4, yaitu yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor masing-masing. Yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok dapat mengerjakannya. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Dan yang terakhir, guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama dari kelompok.
Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tipe NHT yang pertama adalah penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar. Yang kedua, meminimalisir kegaduhan di kelas. Yang ketiga, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan yang kelima, konflik antara pribadi berkurang. Untuk kekurangan dari tipe NHT, yaitu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Yang kedua, kemungkinan nomor yang sama dapat terpanggil kembali. Dan yang terakhir, memerlukan kekreatifan guru sehingga membutuhkan guru yang mampu berkomunikasi dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.